Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Tafkir Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap selalu limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali kita bisa berjumpa kembali di Tafkir Channel. Alhamdulillah sudah hadir guru kita Ustadz Adi. Sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Baik, sehat? Sehat, alhamdulillah. Semoga pemirsa Tafkir Channel juga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Ustadz, ini Ustadz, kita akan membahas tentang hidup hedon dan terkait harta. Mohon dijelaskan Ustadz, apa sih fenomena hedon itu? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang mungkin akhir-akhir ini kita bisa melihat fakta banyaknya mungkin selebriti, pejabat dan keluarganya yang orang merasa itu hidupnya hedon. Nah, apa itu hedon? Jadi intinya hedon itu adalah bagaimana manusia menjadikan kenikmatan itu untuk tujuan hidupnya. Ya. Jadi apa yang dia miliki itu semata-mata untuk memuaskan kenikmatannya yang ingin didapat, ya mungkin dari makanan, pakaian, rumah, mobil dan sebagainya. Nah itu arah hedon itu arahnya ke sana, ya bukan semata-mata untuk kebutuhan, tapi dia ingin agar ya, kenikmatan itu sepuas-puasnya yang dia dapatkan gitu. Berarti mencari harta sebanyak-banyaknya langsung dinikmati. Ya, intinya bagaimana dia itu pengen kenikmatan yang tinggi ya menjadi tujuannya ya tujuan gitu ya. Hidupnya, jadi kalau misalnya ya, beli rumah ya yang mewah, walaupun mungkin kebutuhannya tidak sampai segitu, mungkin kamarnya puluhan kan gitu ya. Termasuk kalau mobil mewah gitu termasuk Ustadz? Ya, kalau itu memang hanya sekedar kenikmatan ya, bukan menjadi tujuan kan atau kebutuhan gitu. Nah, itu berarti dia sudah hidup hedon ya menurut definisi dari hedonisme kan gitu ya. Betul ya. Ya. Kalau menurut pandangan Islam Ustadz, terkait harta itu seperti apa Ustadz? Ya, jadi kalau Islam itu kan kalau berbicara harta kita ada dua hal yang harus diperhatikan. Ya. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mendapatkannya. Ya, kalau seorang muslim ya yang beriman ya mesti harusnya halal ya. Yang halal itu harus jadi perhatian, bagaimana cara mendapatkan itu harus yang halal. Nah, yang kedua, meskipun mungkin sudah halal, adalah bagaimana kita itu membelanjakannya. Ya, apakah di jalan Allah, apakah itu sudah menjadi keridhaan Allah, itu jadi persoalan. Kenapa dua hal ini menjadi persoalan? Karena ini yang nanti akan ditanyakan oleh Allah. Tidak bisa kita misalnya hartanya halal terus mau, ini kan suka-suka saya punya harta, saya sudah bekerja keras gitu, sehingga pembelanjaannya ya semaunya dia. Nah, ini juga nggak boleh kan begitu. Nah, atau sebaliknya ya, misalnya hartanya haram walaupun digunakan untuk misalnya nyantuni anak yatim, ya itu juga nggak ada artinya ya, nggak ada umroh dan sebagainya, nggak ada artinya. Jadi ya harus balance ya Ustaz, harus iya, dua-duanya ini harus diperhatikan ya, gitu. Baik, jadi cara mendapatkan harus benar, betul, harus yang halal, untuk membelanjakannya juga yang harus sesuai dengan syariah. Betul. Ya. Kenapa harus seperti itu? Karena kita sebagai manusia ini kan tugasnya di muka bumi ini untuk beribadah pada Allah. Betul. Ya, bukan sekedar hanya memuaskan nafsu kita. Nafsu. Betul, ya, apalagi di bulan Ramadan seperti ini ya gitu. Nah, ini menarik ya. Kaitannya apa Ustaz hedon ini dengan Ramadan? Ya, ini alhamdulillah kalau kita sudah masuki bulan Ramadan, harusnya kita sadar bahwasanya bulan ini adalah bulan pengendalian diri ya. Ya, tidak sekedar hanya nggak mengendalikan diri makan minum aja, menahan gitu. Nafsu. Betul. Semuanya berarti. Betul, termasuk menahan bagaimana ketika kita sudah
capek-capek ya mencari rezeki yang halal, tapi juga mengendalikan diri bagaimana kita mengeluarkannya. Ya, tapi jangan dipikir, oh berarti kalau gitu orang Islam nggak boleh punya mobil mewah atau rumah yang besar. Boleh aja. Tapi kalau itu kita harus berpikir kalau sebelum membeli. Ya. Karena nanti itu akan ditanyakan oleh Allah. Berpikirnya gimana? Ya, itu ada nggak kebutuhan nanti ibadahnya ke sana. Ya, berarti harus muncul nilai ibadahnya. Betul, karena itu yang menjadi bagian landasan keimanan kita, bahwa nanti kita akan ditanya oleh Allah. Ya, seperti itu. Jadi kalau dulu zamannya para sahabat Umar Abdurrahman bin Auf misalnya, ya, beliau dikenal sahabat yang kaya raya. Beliau mudah mendapatkan rezeki yang begitu banyak. Nah, apa yang para sahabat lakukan kan begitu dengan harta yang begitu banyak? Ya disedekahkan untuk kepentingan perjuangan Islam, ya, untuk kepentingan bagaimana menyantuni fakir miskin kan begitu. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Ya karena mereka ya tahu bahwa nanti itu akan ditanyakan oleh Allah, dan harusnya itu bisa menjadi apa yang sudah diberikan oleh Allah itu jadi modal, ya, jadi modal untuk mendapat pahala Allah yang lebih besar. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini, harusnya orang itu berlomba-lomba, ya, rizkinya itu dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah, untuk menyantuni anak yatim, fakir miskin, dan sebagainya kan begitu ya. Karena nilainya dilipat-lipat gandakan. Betul, ya, ini mumpung ini ya, ini bonus dari Allah ini bulan yang luar biasa gitu ya. Dan kita juga patut bersyukur saja bisa dipertemukan dengan Ramadan. Alhamdulillah. Ya. Ustadz, saya minta gambaran spesifik terkait tentang harta itu dibelanjakan sesuai syariat Islam itu seperti apa spesifiknya? Jangan-jangan kita berpikir kita itu sudah capek kerja nih, ya, tapi ke ujung-ujungnya disodakokan, diinfakkan. Nah itu kan kelihatannya kok enak banget yang terima ini ya. Bagaimana, Ustadz? Jadi memang kita itu pengertiannya membelanjakan harta sesuai dengan syariat Islam, ya sesuai dengan bagaimana Allah dan Rasulnya itu menuntun kita. Betul. Kalau itu kita diminta untuk membayar zakat ini kan wajib ini. Ya. Kadang orang itu kan sama hartanya kan, kalau sekedar infak kan orang itu suka-suka ya. Tapi kalau zakat ini sesuatu yang wajib. Ya, karena ada di dalam harta kita itu kalau sudah sampai mencapai batas nisabnya itu harus dikeluarkan. Memang itu adalah hak dari fakir miskin, ya kan begitu, yang harus dikeluarkan ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu hati kita itu terpaut dengan harta itu. Jadi karena itu sebagai sarana, justru sebagai sarana, ya, mumpung kita masih diberikan hidup, sarana untuk apa? Sarana untuk kita itu menambah pahala. Ya, sarana untuk bekal kita nanti di yaumil akhir. Ya, jadi Allah memberikan orang kaya namanya rezeki yang banyak. Itu maksudnya itu bukan untuk terus berkoya-koya, tetapi bagaimana dia memanfaati itu, dia punya kelebihan dibanding orang yang tidak punya harta. Nah, ya, dengan sarana itu dia pasti harusnya pahalanya lebih banyak apalagi di bulan Ramadan begitu ya. Seperti itu. Ya, ini saat tergelitik ini. Kan tadi orang kaya itu mempunyai kesempatan yang lebih besar. Nah, tapi ini saya melihat realitanya di kehidupan itu, orang yang kekurangan pun bisa hidup hedon. Sekarang ini saya lihat banyak orang hutang sana sini tapi hidupnya bisa hedon. Seperti apa, Ustaz? Nah, itu persoalannya kan terkait dengan cara pandang manusia sekarang ya, yang dimana meskipun kaum muslimin itu jumlahnya besar, tetapi cara pandang kapitalisme, ya, hidup secara materi itu menjadi tujuan, itu sudah menjadi mindset sebagian besar kaum muslimin. Ya, akhirnya ketika dia itu tidak mempunyai rezeki yang banyak, tapi memaksakan diri kan begitu ya, untuk ingin menikmati kenikmatan duniawi kan begitu. Nah, akibatnya seperti itu. Banyak orang yang
hutang riba, ya kan, yang nantinya ujung-ujungnya terakhirnya dia menyesal. Kenapa? Bebannya semakin berat. Nah, inilah yang harusnya menjadi hikmah ya di bulan suci Ramadan, di mana bulan pengendalian diri. Nah, kita harus kembali kepada syariatnya Allah ini ya. Tidak sekedar mengendalikan makan minum, tapi hal-hal seperti itu sekarang sudah jadi jadi lifestyle ya gitu ya, gaya hidup ya. Orang kalau nggak pakaiannya mewah itu mungkin dia takut dianggap itu tidak dengan lingkungannya tidak diterima kan, begitu, tidak pede dan sebagainya. Harusnya nggak perlu kan begitu. Karena orang itu ketika dia beriman ya, beramal soleh, harusnya orang itu pede kan begitu. Karena yang dipandang oleh Allah itu kan takwanya bukan banyaknya harta. Harta nanti dulu kan begitu. Kalau dibelanjakan di jalan Allah nggak masalah kan begitu ya. Nah, tapi kalau tidak, nah itu jadi masalah nanti ya. Betul. Baik, luar biasa Ustaz, pencerahan buat kami, terutama untuk pemirsa Tafkir. Nah, ini sebagai yang terakhir Ustaz, closing statement untuk bagi generasi muda supaya bisa memilah-milih antara yang baik dan benar terkait hedon ini Ustaz. Ya. Monggo. Baik, dalam kehidupan yang kapitalistik seperti ini, itu mau nggak mau ya, apalagi di bulan suci Ramadan di mana kita tahu bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan diturunkannya Al-Qur'an ya. Dan Al-Qur'an itu adalah petunjuk hidup manusia. Oleh karena itu ya tidak ada pilihan lain ya. Kalau kita ingin hidup kita ini mulia, barokah, ya ayolah kita kembali mempelajari Islam. Jadikan Al-Qur'an itu pegangan hidup kita ya. Agar benar-benar kalau ataupun kita memang diberi rezeki oleh Allah, itu kita juga nggak foya-foya ya, kita manfaatkan rezeki itu untuk menambah pahala kita. Tapi kalau kita mungkin tidak diberi rezeki yang banyak, juga tidak tergiur untuk ingin menikmati hal-hal yang bersifat duniawi itu yang semu kan begitu ya. Nah, kembalinya kita harus yang penting bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah pada kita. Ya, baik. Baik, terima kasih kami ucapkan Ustaz Adi. Semoga ini bermanfaat kepada kita semua. Baik pemirsa Tafkir Channel, sampai di sini jumpa kita. Jangan lupa subscribe, like, komen positif, dan juga jangan lupa bunyikan tombol lonceng supaya bisa mendapatkan notifikasi terbaru terkait acara-acara di Tafkir. Baik, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.